Halo teman-teman, ini dia episode terakhir dari drama Snowdrop. Siapkan tisu ya guys. Suho memang PHP-in Youngro, tapi Suho juga sedih banget ngomong kayak gitu sama Youngro. Bunok juga terlihat sedih ditinggal sama Kameratsu yang pernah menolongnya. Lalu ketua asrama sebelumnya memberitahu tentang Pak Satpam ke Kangmu. Langsung deh Youngro lari dengan Kangmu mau bilang ke Suho. Di samping itu, Pak Satpam juga siap-siap dengan pistolnya. Dilihat sama anaknya sendiri lalu diikutin. Suho sempat dengar teriakan Youngro, tapi Dokter Kang menyuruhnya naik. Sementara itu, Changsu dan tim SWAT menunggu di depan kuil. Padahal tim Suho keluar dari toilet. Kena tipu deh Changsu. Akhirnya tim Changsu berlari ke arah toilet. Terus jemputan Pak Satpam udah datang. Anaknya ikutan masuk ke mobil. Mau gak mau diikutin sama Pak Satpam. Kangmu melarang Youngro keluar dari kuil karena sangat berbahaya. Mereka pun tidak tahu kalau Suho keluarnya dari toilet. Tim Suho akhirnya berhasil keluar. Changsu panik dan langsung meningkatkan keamanan di jalan menuju pelabuhan. Lalu anak Pak Satpam diturunkan secara paksa di tengah jalan. Bahkan diancam pakai pistol guys. Anaknya sendiri nggak tahu siapa Pak Satpam sebenarnya. Wih, perfect banget penyamarannya selama ini. Penonton sama dengan direktur masih nggak percaya kalau Pak Satpam yang tua rentah ini adalah mata-mata. Di samping itu, Kang Hana berhasil membawa reporter Gal keluar. Masih dalam keadaan berdarah-darah guys. Penuh perjuangan sekali demi menyampaikan yang sebenarnya ke semua orang. Siaran langsung radio ini didengarkan semua orang dan para sandera. Mereka hanya menjelaskan tanpa ada bukti kuat. Setelah itu siarannya diganti. Kepotong deh info dari Kang Hana. Para sandera berencana akan membuat spanduk untuk menggantungkan di depan asrama. Foto tim Suho sudah disebar sebagai buronan. Mau gak mau Suho dan Dokter Kang pisah dengan dua rekannya karena yang paling dikenal itu adalah mereka berdua. Mereka akan berjalan kaki menuju pelabuhan dengan kapal pagi. Kameratsu udah baikan nih sama Suho. Setelah Kameratsu dan Kameratli berhasil lewat, Suho pun pergi. Di tengah perjalanan mereka membuat api unggun. Di sini Dokter Kang menceritakan harapannya yang ingin hidup normal. Tapi Suho responnya tetap sama, tidak ada perasaan. Suho malah mengingat Youngro. Terus dua rekan mereka sekarang udah tahu kalau Dokter Kang menyukai Suho. Saat Kameratli berdiri ada yang menembaknya. Kameratsu juga tertembak. Ternyata yang nembak adalah Pak Satpam. Hai, sedih, gak tega lihat mereka mati kayak gini. Padahal sebentar lagi kapalnya datang guys. Mayat mereka pun dibuang ke laut. Kasihan banget lihatnya. Para orang tua mengamuk setelah mendengar info dari Kang Hana. Changsu langsung mengeluarkan Pak An dari penjara untuk menangkap Kang Hana. Dan Kang Hana udah gak bisa berbuat apa-apa. Dia dikepung dari luar. Pak An dengan gaya songongnya menembak reporter Gal. Kemudian ayah Kang Hana datang, langsung menampar putrinya ini. Wih, di drama ini semua orang lebih cinta partai daripada anak atau keluarganya sendiri. Dan ternyata ayah Kang Hana lah yang membuat dia terpisah dengan Kangmu. Ayah Kang Hana benci banget sama Kangmu. Terus direktur asrama menceritakan masa lalunya. Dia pernah dibawa oleh ANSP tanpa sebab, lalu dipaksa untuk mengaku sebagai mata-mata Korea Utara. Diancam disiksa berhari-hari. Kemudian dia membuat pengakuan palsu bahwa orang yang bersama tunangannya ke utara itu adalah kakak Bunok. Ini semua dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Dan saat itu dia juga benci sama kakak Bunok yang mencintai tunangannya. Direktur memang mengaku salah. Pantesan selama ini katanya dia gak sanggup melihat mata keluarga yang sudah dia fitnah. Ternyata maksudnya itu adalah Bunok guys. Setelah kejadian itu, dia ditawarkan sebagai direktur asrama. Terus tunangannya lumpuh dan dia mengunjunginya setiap bulan. Direktur juga sengaja membuat Bunok di sampingnya untuk menebus rasa bersalahnya.
Walaupun Bun Ok nyebelin, tapi sedih juga lihat kakaknya digituin. Semua plot twist di drama ini cukup mengejutkan ya guys. Para Sandra sampai ketiduran membuat spanduk. Kemudian mereka menonton berita palsu dari Pak An. Pak An menceritakan kalau anak direktur ANSP juga disandra untuk menarik perhatian publik. Kalau begini, Changsu semakin sulit untuk mengeluarkan Yungro duluan. Di saat yang sama, Presiden menelpon Changsu. Changsu memohon agar Presiden mempertimbangkan keinginan dia yang ingin membebaskan para Sandra. Si Presiden mah gak peduli. Akhirnya, Presiden menelpon petugas ANSP yang lain agar membebaskan Nam Tae-il. Saat itu, Nam Tae-il lagi dipukuli sama ANSP. Kembalilah si Nam Tae-il berkuasa. Dia langsung menghantam ANSP yang memukulinya tadi. Terus Nam Tae-il juga meminta Pak Choi dibebaskan. Asisten Changsu ini akan dijadikan direktur ANSP setelah menyingkirkan Changsu. Wow. Dokter Kang dan Suho berhasil sampai pelabuhan. Di dalam mobil mereka tidak sengaja mendengar berita kalau Changsu dipecat dan Nam Tae-il akan menghancurkan asrama. Suho ingin kembali untuk menyelamatkan Yungro. Dokter Kang melarangnya karena dia bisa saja mati jika ke sana. Berat sekali situasi ini untuk Suho. Terus tiba-tiba Pak Satpam dan rekannya datang mengarahkan pistol ke mereka. Dokter Kang dibawa ke mobil lain, sedangkan Suho akan ditembak sama Pak Satpam. Suho berusaha mengajak Pak Satpam berpikir jernih. Benar juga nih kata Suho, sekalipun jadi prajurit revolusi, Pak Satpam tidak bisa bahagia. Dan saat Suho bilang Yungro dalam bahaya, Pak Satpam ikutan sedih. Saat rekannya datang, dia melindungi Suho dan akhirnya mereka berdua saling menembak dan mati. Terus ada plot twist lagi nih. Direktur asrama yang dulu yang dikabarkan gantung diri ternyata dibunuh oleh Pak Satpam. Si direktur tahu kalau dia mata-mata utara. Pak Satpam sempat mengajak direktur untuk membelot ke utara, tapi ditolak. Akhirnya dibunuh dan dibuat seolah-olah gantung diri di lantai 4. Sadis juga nih Pak Satpam. Pantesan dia pernah dihantui mantan direktur ini. Terkang memberikan uang itu ke Suho sebagai jaminan agar dia tidak dibunuh selatan. Namun Suho menolak. Dia lebih ingin uang itu digunakan Dokter Kang untuk menyelamatkan keluarga mereka di utara. Dokter Kang terharu mendengarnya. Mimin juga ikutan sedih, Dokter Kang baik hati banget. Ini balasan budi Dokter Kang yang pernah ditolong Suho. Di samping itu, Kang Mu kembali memohon ke Changsu. Harapan satu-satunya adalah Changsu. Akhirnya Changsu pun luluh. Dia menyuruh Pak An memanggil reporter. Tapi Pak An gak mau, dia tidak mau lagi menuruti Changsu karena sebenarnya Changsu udah dipecat. Beberapa menit kemudian ada sebuah tank yang datang menghebohkan warga. Tank ini mau masuk ke asrama, ternyata si Nam Tae-il buat heboh. Aneh banget sampai bawa tank. Terus gayanya di media dia ingin menghabisi mata-mata, padahal mata-matanya udah gak ada di asrama. Hai. Para Sandra jadi ketakutan dan panik. Sebelum Changsu diusir, dia merusak detonatornya. Lalu dia menyuruh Kang Hanan dibebaskan. Changsu lama banget baru memihak para Sandra. Saat Kang Hana dalam perjalanan, Kang Mu memancing tim SWAT ke pintu utama. Bun Ok sendiri yang bilang ke Pak An, karena Pak An percaya sama Bun Ok. Akhirnya ya Bun Ok berguna juga, udah gak nyebelin lagi. Udah sadar mungkin ya guys. Saat semuanya disuruh ke basement, Bu Oh tiba-tiba lari entah kemana. Dia pun gak sengaja menginjak jebakan bom. Haduh, Bu Oh kenapa lagi sih dia? Di samping itu, tim SWAT masuk lewat pintu utama. Kemudian Suho datang. Antara senang atau sedih, tapi Kang Mu gak percaya Suho kembali. Suho langsung mencari Yungro, terus diikuti sama Kang Mu. Kang Hana gak rela tapi gak bisa nolak. Dia juga harus cepat membawa para Sandra kabur. Sad moment banget Kang Hana dan Kang Mu. Tim SWAT menemukan mereka. Akhirnya Suho melemparkan granat lalu membawa mereka ke basement. Suho udah dapat satu tembakan di punggungnya.
Kang Mu mengajak Suho pergi bersama Yungro, tapi Suho nggak mau. Dia memilih melawan tim SWAT agar yang lain keluar dengan selamat. Sedih banget melihat mereka berdua. Awalnya musuhan tapi sekarang pertemanan mereka itu buat terharu. Dengan berat hati, Kang Mu meninggalkan Suho. Sampai di depan pintu kuil, Yungro balik ke dalam. Dia kembali ke Suho. Lalu mereka berlari ke lantai 4. Sementara itu, Kang Mu dan yang lain berhasil keluar pakai mobil Suho. Di lantai 4 ini, Suho memancing Nam Tae-il agar menyelamatkan Yungro. Dia sengaja bilang kalau Yungro tahu sandi dari rekening itu. Yungro nangis terus melihat darah Suho. Kemudian tim SWAT masuk dan membidik Suho dan Yungro. Suho langsung melindungi Yungro. Dia ditembak berkali-kali. Ikutan nangis jadinya. Nangis sesenggukan. Sad ending guys. Dari awal udah feeling nih gak akan happy ending. Tapi emosi cinta mereka dapat banget di drama ini. Terus Suho memberikan kaset rekamannya ke Yungro. Suho memang berhasil menjaga Yungro sampai akhir episode. Lalu Nam Tae-il menarik Yungro keluar karena ingin tahu sandi rekening itu. Beberapa hari kemudian, presiden pun terpilih. Istri Nam Tae-il bangkrut, istri Chang-su kabur membawa semua uang Chang-su. Sementara itu, Nam Tae-il, Chang-su dan Pak An masuk penjara. Inilah akhir kisah hidup mereka, terlalu serakah. Kemudian Kang Mu dan Kang Hana akhirnya berlayar. Namun Kang Mu masih sedih mengingat sahabatnya Suho yang jadi korban dari semua ini. Terus Direktur dan Bun Ok menjadi lebih akrab. Mereka sudah saling memaafkan. Dan Yungro mendatangi tempat pertama bertemunya dengan Suho. Mereka udah saling jatuh cinta saat pandangan pertama. Di sini dia sambil mendengarkan rekaman suara Suho. Gimana penonton gak makin mewek? Curahan hati Suho sangat menyentuh. Tapi sayang banget dia udah gak ada. Yungro hanya bisa mengenang Suho. Di akhir episode ini ada bonus Suho menyanyi seperti keinginan dia di sebuah kafe dan dilihatin sama Yungro. Semoga kita mendapat pesan dan pelajaran dari drama ini ya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.